Halo, selamat pagi sahabat pecinta Tosan Aji Nusantara. Ketemu lagi dengan koleksi Jakarta Keris-Keris. Kali ini edisi Waisak ya. Saya akan review artefak temuan-temuan ke era Kabudan ya. Check it out. Oke, kita review satu persatu ya. Sudah tersedia di meja semua ini. Yang pertama kita akan review adalah yang paling kiri, yang seperti perut buncit itu. Ini namanya kudi guys, ya kudi cenggereng. Ini kudi endemik dari daerah Banyumas ya. Kudi ini diambil dari bahasa Sunda kuno yang artinya senjata yang memiliki kekuatan. Kalau zaman dulu ya ada kepercayaan dipakai untuk tolak hujan ya, tapi ya forget it lah. Walau alam bisawab ya. Kita lihat bentuk wilahnya. Ada sisi yang tajam di situ guys, sisi yang tajam di atas yang perut itu ya. Nanti kita perlihatkan gambar yang menunjukkan bahwa asal usul kudi ya. Dari bentuk bahannya ini sangat jelas sekali ini era Kabudan guys. Besinya padat, membatu, korosi alami, dan ini kudinya masih utuh guys ya, percikan semuanya masih utuh, bagian perut, bagian besinya mantap guys. Ini kalau bagi teman-teman persilatan merpati putih, bagian dari senjata pusaka juga. Oke, yang kedua ini juga masih disebut kudi ya, masih disebut kudi juga dengan bentuk yang berbeda. Orang Jawa menyebut kudi ini dengan istilah gaman ya, atau serba bisa, karena di daerah Banyumas juga digunakan multifungsi, bisa sebagai perkakas untuk pertanian. Nah, baik. Oke. Bentuknya sangat artistik ya. Sisi yang tajam itu biasanya untuk membelah bambu atau batang daun kelapa. Oke, next ini adalah pangot ya. Pangot ini pusaka tindih juga, termasuk otentik, biasa digunakan untuk oleh para resi ya, pandita, untuk menoleh aksara atau menghaluskan atau mengukir lembar-lembar lontar. Jadi ini sudah tak terhitung ya jumlah lontar kitab serat babat yang dibuat menggunakan pangot ini. Ini juga termasuk jenis pangot. Sangat banyak ya sejarah atau sastra-sastra di daun lontar, di kitab, di serat-serat, baik itu untuk pengobatan kuno, karya sastra yang dibuat oleh pangot ini guys. Merupakan benda yang bersejarah. Berikutnya ini adalah wedung ya. Cikal bakal wedung nih, era Kabudan dengan patina alami yang kelihatan, korosi alami membatu, meteorit ya, ini mengkilap-mengkilap. Wedung kalau di era Demak sudah bermetamorfosa ya bentuknya, tapi inilah wedung zaman Kabudan guys. Oke, yang berikutnya juga ini wedung. Wedung itu ada yang bentuknya lebar, kalau wedung-wedung budo, tapi ini yang masih ramping guys. Sering juga disebut belakas budo ya. Kalau ini yang budo karena pesinya iras nih guys. Kalau yang Hindu biasanya pesinya di tengah-tengah dan memiliki gonjo. Itu yang saya tahu. Kalau teman-teman ada yang punya informasi lain, silahkan di kolom komentar ya. Indah sekali guys lakukannya. Oke, yang berikutnya ini yang disebut dengan tatah candi ya, tatah candi. Wow, candi-candi yang dibuat menggunakan ini guys, perkakasnya mantap ya. Selanjutnya adalah ini yang saya suka nih guys,
Ada yang bilang ini prototipenya pedang Larbango, tapi saya baca beberapa referensi juga ini ada yang bilang ini pedang Nanggala ya yang digunakan oleh Baladewa. Keren guys. Ini salah satu dapur pedang Nusantara yang indah dengan bentuk yang melengkung ke bawah ya. Jadi beda dengan pedang Tartar yang melengkung ke atas. Yang serupa dengan ini ada Larbido, ada Suduk Maru juga ya. Ini prototipenya guys, era Kabudan, mantap. Oke, berikutnya yang seperti mata kail ini, inilah yang disebut dengan mata tombak Nanggala guys. Ya, silakan baca kisah tombak ini tentang Raden Segoro atau Tumenggung Kemet ya, era kerajaan Medang Kawulan. Yang ini jenisnya Nanggala Estri guys, karena melengkung, tidak lurus, mirip angkusa ya, senjata dari India. Nama lainnya saeng, sambing, atau gantol. Oke, berikutnya inilah yang disebut dengan petel atau kampak kuno ya, kampak era Kabudan yang juga digunakan kalau di Punakawan ini digunakan oleh Petruk atau Dawala guys. Wah, masih utuh sekali kampaknya, tebal, bahan besinya padat, keren guys. Kapak Kabudan sering disebut juga dengan Parasu ya, karena ada tokoh Rama Parasu di era Punakawan. Nah, ini dia yang paling besar koleksi Kabudan dari Jakarta Keris-Keris. Masih terlihat berselongsong tunjung dan terdapat sisa kayu dedernya ya. Wow, ini disebut kudi cengkrong guys. Senjatanya bagong ya atau bawor kalau di Jawa. Keren, masih besar ukurannya. Salah satu jenis kudi juga. Ukurannya masih besar seperti ini, tebal, dan bahannya era Kabudan jelas. Ini selongsong tunjungnya masih terlihat ya. Saya belum berani nih untuk bersihkan total kayu-kayu di dalamnya untuk melihat besinya. Cukup otentik seperti ini guys, keren. Itulah ya semuanya sudah saya perlihatkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan ya, artefak-artefak temuan sungai, sumur, darat dari koleksi Jakarta Keris. Terima kasih.